Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 6, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Tegar hati membuang berkat. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kemujuran kita tidak terletak di tangan orang lain. Kemujuran atau yang kita sebut berkat dan karunia ada dalam tangan kita sendiri. Untuk pernyataan ini, kita jangan dulu menyebut Tuhan, karena yang pasti Tuhan adalah alasan terakhir dari segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini. Akan tetapi, Tuhan pun mungkin tak mampu mengalirkan berkat atau karunia-Nya apabila kita sendiri tegar hati dengan pikiran dan perasaan sendiri. Intinya bahwa berkat selalu ada, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya atau mengartikannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar dalam Injil bahwa Yesus kembali ke kampung asalnya. Namun orang-orang sekampung kecewa dan menolak dia. Alasan penolakan sangat sederhana. Hanya karena Yesus ternyata adalah orang-orang sekelas Maria, Yusuf, dan saudara-saudaranya yang mereka kenal, yang sebenarnya mungkin tidak ada apa-apa untuk ukuran orang sekampung. Mungkin mereka bertanya-tanya, masa orang yang membuat banyak hal hebat ini kok berasal dari keluarga sesederhana ini? Kita mungkin tidak perlu membahas lebih jauh alasan penolakan mereka, karena ini hanya berupa tafsiran. Namun yang perlu kita pahami adalah penolakan. Sebenarnya hidup ini seharusnya kita terima dan jalani dengan segala konsekuensinya. Artinya, apa yang baik kita syukuri, dan apa yang tidak baik kita terima dan akrabi sebagai bagian utuh dalam perjalanan hidup kita. Persoalannya adalah Yesus datang mengajarkan serta melakukan hal-hal yang baik. Ia datang membawa berkat bagi semua orang. Sebenarnya apa yang dilakukan Yesus ini sifatnya adalah diterima, diimani, tetapi mengapa mereka menolak dia? Karena penolakan itu, akhirnya Yesus meninggalkan kampungnya sendiri dan ia berkeliling dari desa ke desa, mengajar serta menyembuhkan banyak orang di sana.
Hal ini jelas bagi kita bahwa kemujuran dan berkat itu datang atau tidak kepada kita tergantung kepada kita. Jika kita tegar hati seperti orang-orang Israel dalam bacaan pertama, dalam arti tidak beriman, tidak percaya, maka berkat itu akan pergi kepada orang lain, sebagaimana yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil, meninggalkan kampung halaman dan melakukan mujizat di tempat lain. Kita belajar hidup seperti Paulus. Ia mengakrabi kehidupan ini secara utuh dan seluruh pengalamannya. Tuhan memberikan dia banyak berkat, namun ia melihat juga penderitaan dan kelemahan itu sebagai duri yang tetap menyadarkan dia bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan, bukan hal-hal hebat yang kita miliki. Saudara-saudariku terkasih, jika kita mampu menerima hidup ini apa adanya, maka berkat itu tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Sekarang tergantung kepada kita. Tuhan sudah menyediakan banyak hal dalam hidup. Jika kita tidak tegar hati dalam arti semaunya sendiri, maka berkat itu akan turun atas kita. Tetapi jika kita masih tegar hati, maka berkat itu pun akan pergi, atau sekalipun ia ada di depan kita, kita tak akan pernah mengalaminya. Semoga Tuhan menyadarkan kita. Tuhan memberkati kita semua.